Oke, kali ini kita akan bicara tentang aspek biokimia dari hormon tiroid. Nah, kalau kita ngomongin masalah biokimia nih, kita harus tahu dulu 4 hal. Kita harus tahu 4 hal. Yang pertama itu adalah sintesis atau pembentukan. Yang kedua itu adalah penyimpanan. Yang ketiga itu adalah pelepasan. Dan yang keempat adalah transport. Jadi terkait dengan hormon, kita harus tahu nih hormon ini dibikin dari bahan apa, terus proses pembuatannya itu terjadi di mana, dan ada reaksi-reaksi apa aja di situ. Terus kemudian setelah dibikin, dia disimpannya di mana, dalam bentuk apa. Nah, ketika sudah disimpan, terus habis itu mau dipakai, itu proses pelepasannya gimana dari tempat penyimpanannya itu. Nah, setelah dilepaskan, kan dia harus nyampe dulu nih ke sel target. Untuk bisa sampai ke sel targetnya itu, dia dilepas dulu ke dalam darah. Nah, di darah dia akan diangkut oleh siapa untuk bisa sampai ke sel target. Jadi itu kira-kira yang harus kita ketahui dari aspek biokimia suatu hormon, termasuk hormon tiroid ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah tentang pembuatan hormon ini atau sintesis. Jadi, sintesis hormon tiroid itu membutuhkan iodium. Iodium itu kita dapat dari makanan yang kita makan. Nah, makanan beriodium yang kita makan itu akan diserap melalui saluran cerna sampai ke dalam darah. Di dalam darah, iodium ini akan dimasukin ke dalam sel-sel kelenjar tiroid. Siapa sih yang masukin? Nah, ion iodida ini akan bergandengan dengan natrium, kemudian difasilitasi oleh yang namanya NIS atau natrium iodida symporter, sehingga si ion iodida ini bisa masuk ke dalam sel-sel kelenjar tiroid. Di dalam sel-sel kelenjar tiroid, ion iodida ini akan dipekatkan sehingga konsentrasinya menjadi lebih pekat dibandingkan di dalam darah. Setelah dipekatkan, ion iodida ini akan masuk ke dalam folikel yang ada di dalam kelenjar tiroid. Masuknya ini difasilitasi oleh transporter yang namanya pendrin. Nah, di dalam folikel kelenjar tiroid inilah ion iodida ini akan teroksidasi. Di sisi lain, folikel-folikel di kelenjar tiroid itu kan dinding folikelnya terbuat dari atau tersusun dari sel-sel epitel kuboid. Nah, sel-sel epitel kuboid ini dia mensekresikan suatu glikoprotein yang namanya tiroglobulin. Di dalam tiroglobulin ini mengandung asam amino yang namanya tirosin. Nah, si tirosin ini akan berikatan dengan ion iodida yang sudah teroksidasi tadi. Kalau ion iodidanya ada 1, maka nama molekulnya jadi monoiodotirosin. Kalau ion iodidanya ada 2, namanya jadi diiodotirosin. Kalau nambah lagi nih jadi 3, jadi triiodotironin atau yang kita kenal dengan T3. Nah, kalau nambah lagi 1, namanya jadi tiroksin atau yang kita kenal dengan T4. Nah, begitu proses sintesisnya. Setelah disintesis, dia akan disimpan kan. Disimpannya itu ya di dalam folikel kelenjar tiroid itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk T3 dan T4. Dan dia ada di dalam tiroglobulin gitu loh. Jadi satu molekul tiroglobulin itu bisa mengandung sekitar 30 T4 dan sedikit T3. Dan itu cadangan yang disimpan di situ itu cukup untuk 2 sampai 3 bulan. Makanya ketika produksi hormon tiroid ini misalnya terhenti gitu ya, itu belum akan memunculkan gejala sampai sekitar 2 sampai 3 bulan itu, sampai cadangannya habis. Nah,
ketika udah disimpan nih, terus habis itu mau dipakai, gimana sih cara melepaskannya? Jadi proses pelepasannya itu diawali dari sel-sel folikel, sel-sel kelenjar tiroidnya ini, yang dinding folikelnya ini dia akan menjulurkan pseudopodia gitu ya, kayak kaki-kaki gitu, jadi menjulur seperti kaki gitu sampai dia membentuk kantong. Nah di sitoplasmanya ini kan ada lisosom. Lisosomnya ini dia akan mengeluarkan enzim protease. Nah enzim protease itu akan mencerna si tiroglobulin sehingga T3 dan T4 nya itu lepas dari tiroglobulin dan masuk ke dalam sirkulasi. Setelah nyampe di sirkulasi, T3 dan T4 bebas ini akan berikatan dengan protein plasma, namanya tyrosine binding globulin ataupun tyrosine binding albumin. Lalu barulah dia akan diangkut ke jaringan target. Begitu kira-kira aspek biokimia dari hormon tiroid.